Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Saudara dan saya ada di rumah Tuhan. Saya percaya satu tujuan hati saudara, kerinduan hati saudara ada di rumah Tuhan ini, ya, untuk terus mengalami saudara pertumbuhan iman. Yes. Haleluya. Mengalami kedewasaan dalam roh saudara. Ya. Haleluya. Karena menjalani kehidupan di tengah dunia semakin jauh dibutuhkan saudara rohani yang dewasa, bukan kanak-kanak. Haleluya. Ya. Kalau rohani yang kanak-kanak mudah terbawa arus, saudara. Yes. Haleluya. Yes. Amin. Ya, mudah terbawa arus. Amin. Tapi kalau Amin. saudara pikir roh yang dewasa, roh yang perkasa, haleluya. Haleluya. Ketika mengalami proses dan proses itu melalui firman Tuhan, saudara tidak akan goyah. Yes. Amin. Amin. Yes. Saudara tidak akan putus pengharapan. Ya. Tidak kecewa. Ya. Tapi kalau proses itu bukan firman, saudara bisa stres. Haleluya. Haleluya. Saudara bisa putus asa. Haleluya. Karena firman Tuhan berkata Ibrani pasal 1 ayat 3, hanya firman yang menopang. Amin. Ya. Kekuatan tubuh jasmani saudara terbatas. Ya. Uang saudara terbatas. Ya. Haleluya. Apapun yang saudara mau andalkan, saudara itu semua terbatas. Ya. Ya. Haleluya. Tapi hanya firman Tuhan. Ya dan amin yang Amin. berkuasa. Haleluya. Jadi Haleluya. saudara bersyukur saudara. Malam hari ini ada satu kebenaran yang luar biasa, saya percaya akan mengubah kehidupan roh saudara, hati saudara. Asalkan saudara punya hati ini saudara, ya. Firman Tuhan dalam Matius pasal 5, ya, mendahulunya sebelum di pokok. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Amin. Haleluya. Amin. Saudara dan saya harus memiliki hati yang bersih, hati yang pure atau murni, saudara. Ya. Ya, murni, bersih. Haleluya. Haleluya. Kalau tidak bersih, saudara, haleluya. Kalau di dalam hati ini ada curiga, ada ragu-ragu, Oh, haleluya. ada bertanya-tanya, itu tidak pure. Haleluya. Haleluya. Tapi ketika saudara membuka hati lebar-lebar, saudara, roh saudara buka hati lebar-lebar, maka berkat itu saudara, Amin. firman ini akan benar-benar, ya, datang kepada saudara, memberi kekuatan bagi saudara dan saya. Haleluya. Tadi sebelum saudara mulai ibadah ini doa malam, saya duduk menyembah. Haleluya. Ada terampil adik Jen, si Tuhan. Saya digerak oleh Roh Kudus. Saya masuk di ruangan ini, di rumah Tuhan. Haleluya, saudara. Anak ini puji Tuhan, saudara. Dia memang Tuhan izinkan sudah beberapa hari dia menemani Joy karena saya harus keluar. Dan puji Tuhan saudara, tadi dia masuk, Rampus katakan, haleluya. Saya sementara menyembah. Saya lihat ada sesuatu ya, dan saya panggil ajak dia. Saya share firman Tuhan. Jen, Tuhan mengasihi, Tuhan sayang. Tapi tubuh gak harus. Ketika firman disampaikan, saudara, saya katakan, Jen, apa Jen rasakan di hati? Dia mengelengkan kepala. Terus saudara Roh Kudus bawa terus dia. Dan firman-firman berpasang. Jen yang bilang, kata Joan, Jen ada di rumah, bicara. Anak hampir usia 11 tahun. Dan saudara, saat itu dia mulai mengemukakan apa yang ada dalam hatinya. Dia bilang semuanya, saudara, apa yang dia rasakan. Haleluya. Karena selama ini saudara, anak ini, haleluya, dia suka saudara maaf ya. Dia suka saudara tinggal di rumah orang. Haleluya, anak ini ditinggal ditemani.
Ini Roh Kudus yang ada apa? Dia dan puji Tuhan saudara, dia bilang semua tadi saudara. Sambil meneteskan air mata, dia katakan saudara, apa yang ada? Seperti Ibu Sek bilang, tuh konflik dalam hati. Haleluya. Anak usia begini pertumbuhannya terganggu dengan ada konflik di dalam. Itu harus dibersihkan. Harus dibersihkan. Dan ketika saudara firman sudah sampaikan, saya berdoa kepadanya. Tadi Jen gimana? Puji Tuhan. Coba dia rasa ada ketenangan. Sambil Joy bilang, Mama, kita terharu Mama. Mama bicara begitu Pak Jen. Saudara, orang tua, saudara dan saya sebagai orang tua, pedulilah kepada anak-anak. Jangan sampai terlambat. Haleluya. Seringkali kita melupakan hal-hal yang kecil yang ada dalam hati. Perkataan kasar kita, perkataan yang mengecewakan. Seringkali kita merasa itu biasa. Tapi itu fatal untuk pertumbuhan anak-anak kita. Ini bicara hati. Jangan orang merasa, oh itu for anak-anak, orang so besar so nak perlu. Ini hati dijaga. Haleluya. Karena ingat saudara, kebutuhan kita yang kita sampaikan kepada Tuhan itu baik. Kita belum diri. Tapi Tuhan punya kebutuhan dalam hidup saudara dan saya. Sekali lagi saya mau katakan, kebutuhan saudara banyak sekali kepada Tuhan dan saudara minta. Bahkan sebenarnya yang tidak perlu saudara dan saya minta. Kebutuhan itu yang saudara diberikan kekuatan untuk bekerja. Dan seharusnya sudah tidak lagi minta kepada Bapa lewat doa. Saudara masih minta untuk kebutuhan-kebutuhan. Dan sebenarnya yang saudara minta dalam doa itu, apa yang saudara sudah tidak sanggup lagi lakukan, hanya Tuhan yang sanggup lakukan. Itu yang saudara minta kepada Tuhan. Amin. Bukan jadi soal barito. Oh, sama tadi Ibu saya kira bilang, itu soal itu cuma kecukupan. Kok mau minta ya Pak Tuhan? Itu baik. Mintalah sesuatu yang tidak engkau dan saya sanggup lakukan, hanya Tuhan yang sanggup lakukan. Mintalah dan berserulah itu kepada Tuhan. Dan ingat, itu kebutuhan saudara kepada Tuhan. Saudara memang sangat membutuhkan Tuhan. Karena tanpa Tuhan Yesus, saudara tidak sanggup menjalani hidup ini. Ya, tapi ingat, ingat, Tuhan juga butuh saudara dan saya. Kebutuhan Tuhan buat saudara dan saya apa itu? Kebutuhan Tuhan buat saudara dan saya adalah saudara dan saya menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Itu tuh kebutuhan Tuhan. Yang Tuhan mau kepada saudara dan saya. Saudara menjadi segambar dan serupa dengan Dia. Sebab itu tujuan saudara dan saya ada di muka bumi ini, bukan Roma 8 ayat 29. Saudara harus menyadari itu saudara. Roma 8 ayat 29, mari kita baca bersama-sama. Aktif membaca firman Tuhan saudara. Roma 8 ayat 29, hitungan ketiga 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilih dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Saudara, ini kebutuhan Tuhan atas hidup saudara secara pribadi, lepas pribadi, tidak mengenal usia. Makanya mau anak kecil umur 1 tahun sampai atau 0 lahir sampai lansia seperti di oma-oma ini yang cinta Yesus, semua dapat proses. Haleluya. Nah, haleluya. Semua akan mendapat proses. Ya. Setiap proses semuanya untuk tujuan Tuhan. Tadi awal saya katakan,
ketika proses itu, karena firman Tuhan, engkau berpegang kepada firman Tuhan, engkau tidak akan mudah goyah. Tapi kalau proses itu bukan kehendak Tuhan, kehendak firman, karena memang cari sendiri, saudara akan mudah goyah. Haleluya. Saudara akan mudah terikut arus saudara dunia ini. Dan saudara bisa kalah. Itu proses itu karena firman Tuhan. Saudara akan keluar sebagai pemenang. Yes, amin. Yes? Yes. Ya, amin. Makanya ingat saudara, sekali lagi tanamkan di hati saudara, Tuhan punya kebutuhan dalam hidup Rubili. Buat Ibu Meike, Amin. buat Ibu Meti, Ya. buat Bro Febri, Amin. buat Ibu Fia, semua orang Tuhan punya kebutuhan. Ya. Yes. Bukan Tuhan mau cari kebutuhan. Ibu Fia kan mau itu doang. No. Haleluya. Kebutuhan Tuhan itu segambar serupa dengan Kristus. Yes. Untuk menjadi segambar dan serupa dengan Kristus, saudara harus dewasa. Ya. Haleluya. Roh Kristus yang Tuhan tempatkan pada saudara dan saya harus dewasa. Ya. Tidak boleh kanak-kanak. Haleluya. Makanya ini saudara, coba buka firman Yohanes pasal 2. Ini saudara. Yohanes pasal 2 ayat yang ke-23 sampai ayat 24. Ini berujung mau ikut, cuma orang ada anak saudara, ada acara ulang tahun, jadi dia tidak ikut ya bersama dengan orang. Dia harus hadir, dia bilang saya yang kita hadir, iya harus dia jadi berkat di sana. Yohanes pasal 2 ayat 23 dan 24. Mari kita buka saudara. Kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Ayat 25. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab dia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Oh, haleluya. Sebenarnya Roh Kristus mulai memberikan pemahaman buat saudara dan saya. Dan saya lebih membuat saudara paham ini firman. Ya. Kenapa saudara? Seorang Tuhan Yesus tidak akan mempercayai dirinya kepada mereka. Siapa nih mereka? Mereka ini Tante Oce, itu yang soalnya mujizat Tuhan. Haleluya. Yang so melihat kuasa Tuhan. Ya. Bahkan so mati dibangkitkan. Lumpuh disembuhkan berjalan. Itu tuh kata mereka. So banyak melihat kebaikan Tuhan. Itu. Tapi Tuhan tidak mempercayakan. Karena Tuhan bilang apa? Karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Sebab dia tahu apa yang ada dalam hati manusia. Kenapa? Manusia yang berubah-berubah. Haleluya. So lihat tuh pertolongan Tuhan hari ini. Sembuh. Besok jatuh bangun. Jatuh lagi dalam dosa yang sama. Itu tuh manusia. So lihat kemuliaan Tuhan. Lupa. Haleluya. So lihat kebaikan Tuhan. Lupa. Ya. Cepat sekali melupakan. Itu anugerah kebaikan Tuhan. Sampai Tuhan bilang ya, tak mau percaya kepada manusia. Makanya saudara, jangan bergantung kepada manusia. Haleluya. Jangan terlalu bergantungkan hidup saudara kepada manusia. Ya. Yes. Haleluya. Bergantunglah kepada Yesus. Yes. Amin. Saya. Haleluya. Haleluya. Dahsyat Tuhan. Ya. Haleluya. Haleluya. Ya katakan saudara. Karena ada di Kejadian, saya lupa kalau ada yang bisa bantu saya. Karena manusia kata itu sifatnya suka bikin dosa. Ada di Kejadian. Saudara, Bu Sek boleh bantu atau sampai? Karena kecenderungan hati di situ dia bilang manusia itu suka. Kejadian apa ya? Oh, Kejadian 6 ayat 5. Thanks, God. Bahasa Inggris tadi kira. Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-5.
Kejadian 6 ayat 5, 1 dan 3. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuatkan kejahatan semata-mata, makanya Tuhan tak percayakan kepada manusia, tak percaya di manusia. Karena ini, haleluya, karena ini kecenderungan hatinya ini yang selalu membuatkan kejahatan semata-mata. Haleluya. Haleluya. Jadi ini saudara, mari saudara saya percaya kepada Yesus. Haleluya. Jangan percaya kepada siapa, kekayaanmu atau apapun. Karena ini saudara, haleluya, kehidupan kita saudara Tuhan mau. Kayaknya 2 minggu lalu saya katakan Tuhan mengingini kehidupan saudara. Haleluya. Hidup saudara yang Tuhan inginkan, bukan yang lain. Iya. Ya, hidup saudara yang saudara bawa sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup saudara. Dan ketika saudara dan saya akan dalam perjalanan menuju kepada segambar dan serupa dengan Kristus yang menjadi kebutuhan Tuhan, itu semua ada dalam proses. Ya. Makanya saya mau katakan, siapa yang kau dengar, apa yang kau dengar, bagaimana kau mendengar, itu menentukan. Ya. Ya, saudara. Haleluya. Itu sangat menentukan, saudara. Iya. Karena apa, saudara? Ketika Tuhan Yesus, saudara, dia sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Iblis memang sudah nyata dia kalah. Ya. Iya. Dan dia lemparkan di muka bumi. Dia sudah kalah. Haleluya. Iblis waktu pada perjanjian awal itu lama, dia bisa mengalahkan manusia pertama ada. Ya, ini coba taruh di kasih. Di dalam Kejadian pasal 3. Bagaimana saudara? Iblis juga. Makanya siapa yang kau dengar? Ini hati-hati. Kejatuhan manusia, saudara. Di dalam Kejadian pasal 3. Ini karena apa? Salah mendengar. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama. Manusia jatuh ke dalam dosa. 1 dan 3. Adapun ular, dia yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau berapa buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu dia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya terus. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemak daun pohon ara dan membuat cawat. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, manusia pertama khususnya Hawa ini, dia mendengar apa? Firman yang disampaikan oleh si ular, iblis setan. Iblis setan itu menyerupai lewat apa? Dia masuk kepada ular. Dan dia berfirman. Haleluya. Ketika dia berfirman, saudara, haleluya, ular ini berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah akan mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudara,
Perempuan itu melihat, coba saudara tangkap dengan iman ini ayat 6. Ini ada satu poin yang luar biasa. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Ketika Hawa mendengar suara dari ular, bukan lagi mendengar suara Allah yang berfirman. Perkataan ular ini saudara memberi pengertian. Memberi pengertian. Haleluya. Saya percaya dalam nama Yesus roh saudara akan menangkap. Yes. Amin. Suara ular ini saudara, akan perkataan firman. Dia katakan saudara, membuat pengertian kepada Hawa. Dan apa saudara? Sehingga dia kata, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan jadinya kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakan. Ketika dia mendapat pengertian dari apa yang dikatakan ular, dia melakukan tindakan yang dia lakukan itu berbeda, benar atau salah? Yes. Salah. Yes. Dan dia lakukan saudara. Haleluya. Dan ketika manusia pertama salah mengambil tindakan, saat itu firman Tuhan, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemak daun pohon ara dan membuat cawan. Ketika mereka tahu mereka salah, mereka mengambil tindakan juga yang salah. Dan akhirnya si ular yang mereka dengar meninggalkan mereka. Haleluya. Ular yang berfirman kepada mereka meninggalkan manusia pertama ini. Hati-hati saudara. Banyak juga memakai firman. Haleluya. Memberi pengertian seakan-akan ya. Oh. Tapi itu akan membawa saudara mengambil tindakan yang salah. Dan iblis akan terbahak kepada saudara dan saya. Hati-hati. Haleluya. Maka firman. Di mana itu saudara? Mari terang saudara. Jadi ini saudara, manusia pertama ketika sudah memberi ular. Roh sudah jatuh dalam dosa manusia. Memberi pengertian ya. Sambil tindakan yang salah, makan buah yang dilarang oleh Allah. Mereka melanggar firman Allah, Pak Ibu Allah. Yes. Firman. Ada pengertian. Oh iya firman. Firman yang sampai ular itu tidak berkuasa dan tidak menolong mereka. Haleluya. Dan puji Tuhan saudara. Saya membawa saudara coba ke Matius 4. Siapa yang saudara dengar? Apa yang saudara dengar? Bagaimana cara saudara mendengar? Hati-hati. Yes. Matius pasal 4 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8 saudara. Atau sampai selesai ayat 10. Mari kita baca bersama-sama pencobaan di padang gurun. 1, 2, 3. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu yang terlantung pada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika kau sujud menyembahku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, kenyanglah iblis,
Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan biarlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin. Saudara, ceritanya ini saudara, ketika iblis saudara, haleluya, sudah memberikan pengertian kepada manusia pertama, dan pengertian yang diambil oleh Adam dan Hawa ini salah, dan mereka mengambil keputusan salah. Haleluya. So, mereka harus diusir dan tidak berkuasa lagi. Haleluya. Dan ketika saudara Yesus ada, diutus oleh Allah, haleluya, sebagai anak yang tunggal. Firman Tuhan dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Dia mengambil anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, amin. Haleluya. Dan saudara, haleluya, ketika saudara Tuhan mengutus putranya yang tunggal Yesus ada di muka bumi ini, haleluya, Dia masuk lewat rahim Maria, saudara. Haleluya. Dan apa yang terjadi saudara? Ketika saudara Yesus ada di muka bumi ini, Dia bertumbuh saudara 30 tahun saudara. Usia 30 tahun Yesus ada di muka bumi ini, Dia memberi hidupnya untuk dibaptis. Dan ketika Dia keluar dari baptis, ada firman Tuhan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Amin. Sesudah Dia dibaptis, maka inilah perjalanan Matius 4 yang kita baca itu, pencobaan di padang gurun. Nah, iblis ada juga saudara. Dia coba Yesus yang adalah 100% manusia ada di muka bumi. Haleluya. Sebelum kita bahas ini, kita tahu dalam 1 Korintus 15 ayat 45. Mari kita buka tuh 1 Korintus 15 ayat 45. Berkata begini, seperti ada tertulis manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tapi Adam yang air menjadi roh yang menghidupkan. Adam yang pertama sudah disingkirkan. Haleluya. Dikalahkan iblis. Iblis berkira ini Adam yang terakhir, roh yang menghidupkan itu sama dengan Adam dengan Hawa manusia pertama. Sehingga saudara, ini iblis setan ini saudara, dia bilang, ini target Yesus. Makanya tadi orang baca itu Matius pasal 4 itu. Iblis, kan di situ dia katakan, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Haleluya. Iblis dicobai. Iblis roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah, saudara, haleluya. Mulailah saudara iblis memperkatakan juga sama kepada Hawa, ya tak? Kepada Yesus ini. Dia kira ini Yesus sama dengan Hawa. Haleluya. Dia bilang apa di ayat 3? Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Dia kutip di mana itu? Perjanjian Lama Ulangan 8. Ayatnya ayat yang ke-3b kalau tidak salah. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ini iblis kutip saudara, ini firman Tuhan ini. Haleluya. Dan apa saudara? Tuhan, ayat 4 dikatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi saudara, iblis memperkatakan firman juga. Haleluya. Yesus memperkatakan firman. Tapi apa yang dikatakan iblis itu? Dia bilang, jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti. Dia kutip di Ulangan 8. Berkuasa atau tidak? Tidak.
Hambanya mengutuk. Haleluya. Haleluya. Tidak ada kuasa. Yes. Amen. Haleluya. Tidak berkuasa, saudara. Haleluya. Padahal pakai firman. Makanya saudara, hati-hati siapa yang Yes. Iya. pakai firman juga, saudara. Iya. Haleluya. 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 Makanya kehidupan saudara saya harus akurat. Amin. Yes. Haleluya. Harus melakukan kehendak dan kebenaran firman Tuhan. Iya. Supaya perkataanmu ketika mau berkatakan firman, firman itu ada Roh Kudus. Yes. Ya, Yes. ada Roh Kudus yang akan menghidupkan, akan Iya. memberi kuasa setiap perkataan firman Iya. Tuhan. Amin. Tapi kalau hidup saudara tidak akurat, Haleluya. ini saudara sama dengan iblis memperkatakan juga firman, Iya. tapi tidak berkuasa. Haleluya. Haleluya. Yesus. Apa juga dengan firman? Dia nggak puas. Ada apa sih? Masih boleh kamu kalahkan dia. Masih sama dia dengan Adam dan Hawa. Ada Yesus sebagai manusia. Masih boleh kita mengalahkan. Masih kita boleh mengalahkan. Ayat 4. Ayat 6, saudara. Lalu berkata kepadanya, dia itu iblis itu saudara. Wah, tidak mau menyerah. Haleluya. Tidak akan menyerah, saudara. Terus asa. Dia tidak mau putus asa. Dia akan terus. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikat dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk. Yang kutip juga tuh ada di Alkitab ini. Iblis kutip. Dia bilang lagi. Tuhan jawab apa? Ayat 7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Haleluya. Haleluya. Dan seterusnya saudara, ayat 8 sampai 9. Yang puas. Tuhan menang lagi, yang terpengaruh. Loh, yang sama di Adam dan Hawa, cepat langsung bertindak. Oh, melakukan apa yang dikatakan oleh setan iblis, tapi Yesus tetap pencobaan ketiga. Haleluya. Haleluya. Dan berkata kepadanya, iblis bilang, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Haleluya. Maka berkatalah Yesus kepada nyala iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Amin. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Haleluya. Amin. Belum tahu tuh setan iblis. Haleluya. Sampai yang dia hadapi. Dia nggak tahu. Begitu juga saudara dan saya. Haleluya. Kalau saudara dan saya hidup akurat sesuai kebenaran firman Tuhan, Iya. iblis lihat saja ibu itu dia kebenaran. Ya. Oh, jangan boleh. Yes. Ada Roh Kristus yang terus Ya. bertumbuh dewasa. Yes. Hidup bersih, tidak ada konflik dalam hati jiwa. Ya. Iblis tidak. Haleluya. Haleluya. Boleh paham ini firman. Yes. Haleluya. 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 Jadi saudara dan saya, kalau contoh saudara, saya sakit hati saudara. Ini contoh, simpel, saudara tahu. Saya sakit hati, saya penuh dengan kepahitan, kebencian dan amarah. Saya status Facebook, firman, kutip firman. Kita mau tanya Ibu Fala, mau berpuasa kita kutipan firman itu. Haleluya. Haleluya. Ya? Oh, yes. Kalau saya memiliki freedom, Yes. bebas tak memang. Tidak terikat dengan kepahitan, kebencian, amarah, Yes. sakit hati. Haleluya. Saya status firman. Firman itu mengubah orang Iya. yang membaca status itu. Itu simpel saudara. Ya. Haleluya. Boleh mengerti boleh. Kalau orang mau status dengan, waduh, tak benci dia. Udah gini, pas status ya. Pakai firman. Itu yang iblis dia pakai. Haleluya. Iya. Haleluya. Tidak benar hatinya. Haleluya. Itu firman yang mau berkuasa. Firman dia cuma aja pakai apa? Or apa itu kalau menurut Brumana? Benar. Hah? Kalau Bro Billy? Gimana? Apa? Bahasain ya, bahasa Indir kan? Firman cuma mau pakai bah.
Itu firman dari Tuhan atau Haleluya. kata ini? Masih ragu menjawab, kita coba 2 Korintus ya. 2 Korintus 3. 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-6. Kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Firman ini akan jadi mati, saudara, yang mau berkuasa kalau yang ada Roh Kudus yang meningkatkan. Kalau roh daging, firman ini yang mau berkuasa mengubah saudara dan saya. Firman yang saudara terima kalau itu daging tidak bisa mengubah saudara dan saya. Oh yes, amin. Tapi kalau firman itu hidup, itu mengubah hidup saudara dan saya. Sadar hari ini saudara dan saya. Ketika untuk mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hati. Haleluya. Tuhan mengasihi jiwa saudara. Amin. Amin. Itu mari saudara dan saya. Ketika disingkapkan firman Tuhan ini anugerah. Amin. Amin. Ini kemurahan. Iya. Dahsyat Tuhan. Iya. Haleluya. Bahwa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Amin. Itulah tujuan. Efesus 4 ayat 13. Tuhan mau coba berkata orang saudara. Efesus 4 ayat 13. Firman Tuhan berkata, Efesus 4 ayat 13, mau kembalikan ya. 1, 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan perkembangan hari Kristus. Amin. Haleluya. Sehingga kita bukan lagi. Ya, oke, lanjut. Ya. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diobah-ambing oleh luka-luka pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, ini ada buah. Ketika saudara dan saya, saudara, ya, tidak dewasa, saudara dan saya tidak bisa membedakan. Ya. Haleluya. Ya. Atau dan saya akan mendapatkan anugerah kasih karunia Tuhan untuk bisa membedakan. Ini firman yang kita terima ini cuma karena tidak kasih, karena iri hati, dengki, sakit hati, atau apa? Haleluya. Saudara bisa itu rasakan dalam roh saudara. Kalau roh saudara bergelora ketika dengar firman Tuhan, itu saudara. Kuasanya luar biasa. Tapi ketika saudara mendengar firman Tuhan dan roh saudara tidak mengalami perubahan, ya hidup akan berubah. Apa nih konflik? Apa nih mesti bersih hati? Atau tidak mau ada perubahan. Nah ini juga saudara perlu saudara dan saya pahami. Ketika menangkap firman tadi saya sudah awal katakan, ketika mau menerima firman buka kapasitas manusia roh saudara, hati saudara lebar, bersihkan, saudara bersihkan. Ada sesuatu yang tadi curiga, atau ada sesuatu kecewa, ya toh bersihkan. Jangan ada, karena itulah yang membuat ketika saudara dalam rumah Tuhan mendengar firman Tuhan, dengan banyak dalam jiwa ini bergejolak, akhirnya banyak pikiran, apa itu betul ini begini, ini dari Tuhan atau bukan? Membuat saudara banyak di dalam jiwa pikiran saudara, membuat atau so banyak yang pergumulan, so banyak ada kekhawatiran, sehingga saudara banyak yang kita lihat saudara, dan ini memang terjadi dalam realita pelayanan saya sudah selama beberapa belas tahun, banyak yang mengantuk. Haleluya. Banyak mengantuk karena beratnya pikiran di dalam jiwa mereka, di dalam jiwa mereka yang sulit untuk menangkap firman, sehingga utama itu firman padahal di jiwa ini belum dibereskan, sehingga berkecamuk di dalam jiwa ini, di tingkat jiwa ini, sehingga kadang berperang
juga pulang lagi. Ini jiwa ini pikiran ini. Dalam nama Yesus. Tapi kalau orang fokus kepada firman dan orangnya, haleluya, maka saudara dan saya akan benar-benar, masuk. Setiap firman sudah tangkap, sudah tangkap, yes. Ini pikiran, jiwa ini, pikiran, perasaan, kenakaman ini clear, hati ini clear, bersih. Saudara ketika firman Tuhan, yes, amin, ya. Itu membaharui kehidupan saudara, terlebih hati saudara, jiwa saudara. Tapi kalau tadi selalu yang seperti ibu saya bilang, ada konflik di hati, di jiwa, berat saudara mau menangkap tuh firman. Saudara apalagi pakai logika. Haleluya. Ya toh, kok ada orangnya Tuhan bicara, saudara juga berkhotbah di tempat duduk. Haleluya. Nah ini, hati-hati saudara. Di tempat duduk Tuhan bantuan siapapun, atau begini, nak mau masuk ke firman dia. Sorry, sudah. Firman, contoh, tentang tadi pucuk. Kasih tahu, gimana mau bawa di mana nih? Firman kasih tahu. Wah, dia suka penolakan. Dia suka penolakan. Langsung di jiwanya itu, ya kita sudah tahu gimana mau bilang. Kita sudah tahu. Sudah, dia sudah akan menerima apa-apa sudah. Dia sudah menolak. Tidak akan terjadi sesuatu. Tapi kalau saudara datang di rumah Tuhan, rindu Tuhan, kita mau mendengar suara Tuhan, kita mau diubahkan Tuhan untuk menjalani tujuanmu dalam hidupku, untuk kita mau Tuhan memberikan kebutuhanmu, untuk saya menjadi segala dan serupa dengan Engkau. Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Apa yang saya mau bicara Tuhan? Saya mikir kerendahan hati. Ubah kita Tuhan. Hanya firman-Mu yang sanggup mengubah saya Tuhan. Tidak lain, suamiku tidak bisa, istriku tidak bisa, anak-anak orang tua tidak bisa. Cuma firman. Saya haus lapar firman-Mu Tuhan. Berikan Tuhan. Ketika saudara dan saya melihat hati seperti itu, yang selalu saya katakan, hati yang rela mau dibentuk, hati yang rela mau Tuhan ini Tuhan, tapi hati yang Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Ubah Tuhan itu masih ada sedikit yang mudah akan digoncangkan. Goncangkan Tuhan. Inilah saat-saatnya saudara dan saya digoncangkan. Nanti yang tersisa yang tidak tergoncangkan. Makanya firman yang saudara terima selama ini sementara terekspos dalam hidup saudara dan saya. Apakah selama firman ini yang engkau dan saya bagikan, engkau dan saya dengar, akan melihat kualitas hati saudara dan saya? Apakah saudara mau cepat mundur? Apakah saudara dan saya cepat untuk haleluya pasrah dengan keadaan? Maju saudara, terobos, terobos. Haleluya, haleluya. Kalau itu suatu yang kebenaran, dia akan membawa hidup saudara berubah. Maju. Tapi kalau saudara membawa tidak ada perubahan, tinggalkan. Tinggalkan. Maju ke jatuh yang punya kuasa, yang merubah. Tuhan, saya mau kebenaran yang mengubah hidup saya. Saya tidak mau kebenaran yang kata Matius sampai itu video iblis juga bisa memberi pengertian. Di dalam Kejadian 3 itu iblis juga memberikan firman yang memberi pengertian kepada manusia pertama, sehingga apa? Mereka keok jatuh. Dan iblis setinggal toh ketika dengar firman yang tidak mengubah. Iblis setinggal, ya maaf karena mau tanggung jawab dulu. Silakan. Mau jadi apa, mau jadi hancur, maaf. Siapa mau dengar Pak kita? Haleluya. Tapi dia berhadapan dengan Yesus. Yang menanggalkan kealahannya, kuasa kealahannya ditinggalkan. Haleluya. Dan menjadi manusia 100%. Haleluya. Iblis tak bisa kalahkan. Haleluya. Dan ingat, DNA Kristus, roh Kristus itu, roh anak Allah itu ada kepada saudara. Amin.
yang tidak bisa terkalahkan. Amin. Dengan situasi Yes. apapun itu tidak bisa. Yes. Tidak bisa. Haleluya. Kalau kebenaran yang original itu sudah ada kepada saudara dan Ya. saya, tidak mudah akan digoncang. Yes. Tidak mudah akan digoncang. Haleluya. Ya. Jadi hamba Tuhan juga saudara, tak mungkin salah mengambil keputusan dengan memakai pengertian logika yang iblis tawarkan firman, seakan-akan itu firman. Dia mengambil keputusan, itu juga bisa salah. Iya. Ya nah? Haleluya. Untuk itu saudara, mari kebutuhan Tuhan dalam hidup saudara dan saya adalah menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Yes. Karena Roh Kristus, DNA Kristus itu sudah ada kepada saudara saya. Amin. Dan Tuhan memberikan Roh Kudus sebagai penolong membawa saudara pada segambar dan serupa dengan Haleluya. Kristus. Haleluya. Roh Kudus tidak pernah akan tinggalkan Yes. saudara. Terima kasih Tuhan. Dan Dia akan menolong, Dia akan memberi kekuatan, Iya. Dia akan menghibur, Yes. Dia akan mengisahkan ketika saudara Ya. dan saya Terima kasih salah. Tuhan. Pasti Tuhan akan berbicara. Amin. Haleluya. Haleluya. Asalkan saudara memiliki hati yang rela, Ya. mau dibentuk. Ya. Haleluya. Hati saudara dan saya yang keras, mau dilembutkan. Ya. Tuhan. Haleluya. Haleluya. Karena firman ini adalah roh Amin. dan kehidupan. Yes. Amin. Firman ini yang dilepaskan adalah kehidupan Kristus. Iya. Ya, yang akan terus mempersiapkan saudara dan saya kepada satu tujuan ilahi. Yes. Haleluya. Haleluya. Yaitu masa depannya Tuhan. Amin. Makanya waktu yang ada saudara, pergunakanlah yang baik. Ini waktu-waktu sudah sangat singkat. Iya. Waktu-waktu terakhir dengan keadaan dunia seperti ini saudara. Haleluya. Mari kita berlari kencang saudara. Iya. Haleluya. Untuk saudara dan saya meraih kemenangan itu saudara. Amin. Karena roh kemenangan itu sudah ada. Yes. Berlari kencang untuk menebus waktu-waktu yang terbuang sia-sia. Kalau saudara dan saya ada di rumah Tuhan ini, itu cuma anugerah. Iya. Terima kasih. Cuma anugerah Tuhan saudara. Jadi saudara dan saya bersyukurlah kepada Tuhan. Inilah waktu perkenanan Tuhan Iya. untuk kebenaran firman Tuhan yang mau sampaikan kepada saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Menjalani kehidupan proses sesuai dengan firman Tuhan. Yang saya alami itu tidak gampang saudara. Haleluya. Tapi saya percaya Roh Kristus seperti Kolose 1:27 berkata, Kristus yang adalah pengharapan kemuliaan itu sudah ada di dalam saya. Yes. Haleluya. Hmm. Dan saya tidak akan meminta pertolongan yang lain lagi saudara Iya. kepada manusia. Iya. Iya. Haleluya. Tapi cuma kepada Tuhan pemilik Yes. hidup saya. Amin. Itu yang saya lakukan saudara sehingga saya dapat kemenangan Ya. hari Kamis lalu. Saya dapat kemenangan saudara. Karena saya cuma berpegang kepada firman. Yes. Walaupun saudara taruhan nyawa yang saya taruhkan saudara Iya. bersama dengan anak saya. Haleluya. Nyawa taruhannya. Tapi puji Tuhan saudara, saya pegang firman Tuhan. Apa yang saya pegang itu benar-benar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Aku tidak akan biarkan saya berhancur Tuhan. Iya. Haleluya. Dan benarlah saudara, seperti apa yang disaksikan Ibu Ebi, semuanya berakselerasi. Yes. Haleluya. Saya cuma berserah dan pasrah. Setelah Tuhan, kalau ini kehendak Tuhan yang saya jalan, saya berserah saja. Iya. Dan Tuhan memang sudah berbicara kepada saya di dalam Nahum pasal 2 ayat 1. Pembongkar maju terhadap engkau, adakan penjagaan di benteng, mengintailah di jalan, ikatlah pinggangmu teguh-teguh, kumpulkanlah segala kekuatan. Firman ini saudara hampir setiap hari datang kepada saya, dan saya melakukan persiapan. Iya. Saya sudah ada persiapan dengan firman yang saya sudah lepaskan, firman yang saya baca, firman yang saya terima, yang saya kumpul ini menjadi amunisi ketika saya menghadapi. Oh puji Tuhan, saya mendapat kemenangan. Yes. Dan firman
firman sudah turun hari Minggu. Jika Allah di pihakku, siapakah lawanku? Iya. Tidak ada yang sanggup memisahkan Oh, aku haleluya. dari kasih Kristus. Yes. Sebab Roh Kristus itu ada di dalam saya. Amin. Dan Roh Kristus itu saya terus kasih makan di dalam saya supaya dewasa. Apapun di luar sana sudah ribut, saya cuma asik dengan makan firman. Iya. Saya cuma asik menikmati firman tanpa saya terpengaruh dengan musuh-musuh Iya. yang mulai, saudara, haleluya, saudara, kehidupan saya tidak terpengaruh. Saya bagikan tadi WA, iblis itu tidak perlu, saudara, saya menghukum. Memang takdirnya itu sudah di bawah hukuman. Nggak perlu lagi saudara membela kebenaran. Kita benar, mau. Haleluya. Iya. Tuhan sudah katakan terlebih dahulu pada saya, Joyce, kebenaran diri sendiri itu kain larang. Iya. Jangan perlu kau membela. Kita begini, jangan bikin begitu. Nggak perlu. Iya. Nggak perlu. Haleluya. Ketika berdiam diri, Iya. Tuhan ganti berterang. Yes. Saya percaya semua ada Roh Kristus. Nanti akan berbicara kepada Iya. masing-masing. Yes. Saya percaya itu, saudara. Makanya saya memilih untuk berdiam. Iya. Ketika ada kemenangan hari Kamis itu, oh luar biasa. Iya. Haleluya. Iblis benar-benar sudah di telapak kaki orang percaya. Dia ompong, singa ompong. Maksudnya enggak ada gigi. Oh, Haleluya. Ketika benarlah itu Mazmur 126. Ketika ada kemenangan, ada suara-suara. Ya, amin. Ini sukacita, oh luar biasa. Haleluya. Jadi saudara, haleluya. Sedangkan Tuhan kita tidak percayakan manusia. Ada Rasul lihat pertolongan Tuhan, mari mau percaya. Haleluya. Untuk itu mari saudara, kita bergantung kepada pemilik hidup saudara, yaitu Yesus Kristus, yang tetap setia, tidak pernah meninggalkan dan membiarkan saudara dan saya. Dia akan pegang tangan saudara dan saya, dan tangannya ada di atas saudara dan saya. Iya. Haleluya. Itu jadi kekuatan pada saya percaya. Hamba Tuhan, anak-anak rohani saya sudah terima kebenaran firman. Haleluya. Dan firman itulah yang akan bekerja. Amin. Segala tanaman yang bukan ditanam Bapa di sorga sementara dicabut. Amin. Baru hidup saya, baru saudara dan saya sementara dicabut. Yes. Ya, ketika ada proses ini kelihatan saudara. Iya. Haleluya. Sikap tanah apa ini? Iya. Ada Ibu Valen, Pak Ibu Menti, Tuan Kalis, apa ini? Makanya saudara saya katakan hari Rabu, nantinya saudara lewat proses ada manifest. Iya. Segala tanaman yang bukan ditanam Bapa di sorga itu, baik itu roh kedagingan, akan ada manifest. Iya. Tak keluar langsung sendiri. Iya. Saya bilang, oh yes Tuhan, dahsyat. Langsung kelihatan. Saya juga, kita putih masih ada tuh yang masih harus digoncangkan. Masih ada putih kita, supaya tertinggal yang tidak tergoncangkan. Ya, itu lewat itu proses. Nanti mau tertinggal ternyata mau bisa digoncangkan. Iya. Karena orang adalah anak-anak kerajaan tidak bergoncangkan. Anak-anak kerajaan Allah yang selalu makan firman Injil kerajaan Allah. Yang kerajaan Allah itu bukan soal makanan pencapaian yang orang kejar, tapi soal kebenaran, Yes. damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Itu tinggal diam di dalam hati jiwa saudara-saudara. Haleluya. Haleluya. Ya udah, saya percaya. Yesaya 55 ayat 10 dan 11 pada pelamutan. Yesaya 55 ayat 10 11. Oh, saya berdoa saudara. Haleluya. Haleluya, karena doa saya bebas saudara. Iya. Haleluya. 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 Dahsyat Tuhan. Yes. Yesaya 55 ayat 10 dan 11 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam
hujan dan salju turun, nyenak mungkin dia mau babalelang lagi ke langit toh. Ya. Begitu juga firman yang saudara dan saya ada keluar itu dari mulut Tuhan lewat orangnya Tuhan. Siapapun yang Tuhan yang pakai, dia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia yang membahagi saudara. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Haleluya. Jadi firman-firman yang sudah dilepaskan saya terima, saudara dan saya terima, nak mau kembali. Jadi kekuatan buat saya, pegangan buat saya untuk saya tetap berdiri kokoh. Dan saya katakan kepada Tuhan, semuanya akan indah pada waktu Tuhan. Kebenaran yang akan dinyatakan. Berdiam diri nanti kebenaran saja ya. Nah terus saudara jadi dalam keadaan posisi hati ini kok. Saudara, kalau saudara clear hati saudara dan saudara bagi di WA, itu memberkati. Siapa yang membaca, ya, itu akan memberkati. Tapi kalau saudara mungkin dalam posisi yang belum freedom, masih konflik, jangan dulu lepas firman. Ya, jangan itu jadi kutipan ya. Jadi sama iblis toh. Jadi kalau benar-benar sudah fix, saya bersih, ya. Dengan saya, dengan Bro Manan bersih, saya dengan Bro Febri bersih, atau Bro Billy. Tante Liz bersih, oh sudah. Cuma ada masalahnya satu banyak. Itu jadi kita tersandung. Nah ini. Saya saudara, haleluya. Ada saudara jiwa yang saudara selalu begitu saudara. Kecewa, putus asa, tersandung. Jatuhnya di tersandung selalu. Dan saya harus selalu saudara pergi dan sebagai seorang itu mesti toh Bu Mei apa? Malah salah minta maaf dah. Minta maaf. Atau berdamai. Itu berkali dilakukan. Tapi satu waktu saudara, saya ada kerinduan. Saya lihat, saya dapat rasa dalam roh saya. Saya harus berbalu. Semua persiapan, tapi jangan. Biarkan dia dewasa. Kalau dia tersandung terus, kalau menghadapi berdamai, kapan dia mau dewasa? Haleluya, paham? Yes. Ya toh? Tiap jatuh sama, dosa yang sama. Kapan dia mau berdiri sendiri? Anak-anak kan kalau 1 tahun, 2 tahun, coba saya berdiri, saya belajar. Gimana? Apa gimana? Saya biar dia jatuh. Begitu ya, biar dia nanti dia berdiri sendiri. Oh begitu ya, ya. Luar biasa begitu saudara. Jadi yang tersandung saudara, kalau saatnya saudara, kata semuanya itu balik datang minta maaf kan. Haleluya. Jawabannya ada di sini. Saatnya saudara dan saya berdiri sini. Haleluya. Oh dahsyat Tuhan. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Boleh firman? Ketika saudara mengerti, saudara dan saya pasti akan melakukan. Ya, karena apa? Saudara dan saya adalah milik Kristus. Ya, bukan milik organisasi. Organisasi payung kendaraan cuma untuk saudara membawa tujuan. Kalau sama deng dulu saya pernah ke ke Jakarta, ada ke Balikpapan. Ganti pesawat. Haleluya. Tapi tujuannya saya ke Manado. Transit transit gitu. Jadi itu organisasi seperti itu saudara. Haleluya ya. Jadi itu saudara. Biarlah saya percaya Tuhan penolong lewat Roh Kudus. Ya akan terus memelihara hidup saudara. Agar tetap pegang apa yang saudara terima saudara. Haleluya. Jangan pernah saudara dan saya lepaskan. Sampai Tuhan. Jangan pernah. Tuhan. Mari saudara, di mana itu kalau bisa bantu saya saudara? Jangan lepaskan. Iya. Apa itu di mana ya? Terus pegang kebenaran itu. Kalau saudara boleh kebenaran yang saudara pegang. Kalau kebenaran sendiri lepaskan. Kalau kebenaran sendiri lepaskan. Punya apa Bu? Saudara buat saya. Oh iya coba.
Aku datang segera. Segala apa yang ada Oh, padamu. ya. Tidak ada seorang Amin. pun yang Ya, akan amin. Oke, Wahyu 11 ayat berapa saya? Wahyu 3 ayat 11. Ya, mari tolong baca bersama-sama. Wahyu 3 ayatnya yang 11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkota. Yes. Amin. Ya, Terima amin. kasih Tuhan. Yes. Ketika saudara saya pegang kebenaran Ya. dan terus memerdekakan hidup saudara, Amin. mengubah hidup saudara dan saya, Ya. pegang itu saudara. Amin. Karena itu yang akan membawa saudara dan saya untuk mengambil mahkota yang sudah disediakan bagi saudara dan saya. Sudah ada. Haleluya. Terus saudara dengan hati, saudara terus memandang. Fokus Iya. saja kepada Iya. Yesus. Jangan fokus kepada yang belum selesai. Iya, betul. Biarlah saudara dan saya berlari kencang Yes. kepada tujuan ilahi. Ya. Jangan fokus dengan pekerjaan setan iblis. Ya toh, Iya. Iya. ini dia bikin kita kasar, nyamak mau bergerak, mau maju, mau berlari kencang, terus saja fokus kepada Iya. Tuhan. Amin. Fokus saja Amin. kepada Tuhan, dan Roh Kudus penolong akan menuntun, memimpin Amin. kehidupan saudara kepada kemuliaan, Yes. kepada kemuliaan, Amin. kemenangan kepada kemenangan, Amin. haleluya, kekuatan Amin. kepada kekuatan. Amin. Karena terakhir dua Tawarik pasalnya yang ke 16 ayat 9. Dua Tawarik 16 ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama dalam hitungannya yang ketiga, saudara. Satu, cuma sampai A ya. 1, 2, 3. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk menampakkan kekuatannya kepada mereka yang bersuka hati terhadap Dia. Oke. Amin. Jadi saudara dan saya, mata Tuhan kata tertuju dan menjelajah, ya, sehingga Dia akan melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang sungguh hati terhadap Dia. Ya. Haleluya. Ketika engkau sungguh hati percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh, maka ada kekuatan Yes. untuk Amin. bisa melangkah. Yes. Haleluya. Untuk bisa berjalan Yes. bersama dengan Tuhan Haleluya. Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Amin. Haleluya.